Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Islamic Studies Program, Sahabat Islam Indonesia. Kali ini kita akan berbicara tentang sebuah tragedi di dalam umat Islam yang menjadi lintasan sejarah yang perlu kita ketahui tentang bagaimana terjadinya al-fitnah al-kubra, yaitu ujian besar yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam sehingga umat Islam mengalami perpecahan. Perlu kita ketahui, di akhir kekhilafahan Al-Khulafaur Rasyidun atau para khalifah yang rasyid, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Seperti kita ketahui bahwa Khalifah Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah sepeninggal Khalifah Utsman bin Affan yang terbunuh di Madinah oleh para pemberontak Mesir. Ketika Khalifah Utsman bin Affan terbunuh, setidaknya kita melihat ada 3 kelompok yang waktu itu muncul. Yang pertama adalah kelompok Mekah dan Madinah yang dipelopori oleh Sayyidah Aisyah binti Abi Bakar, yaitu istri Rasulullah SAW, yang berkolaborasi dengan sahabat-sahabat Nabi, yaitu Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Ketiga tokoh sahabat yang mulia ini sesungguhnya ingin menuntut balas dan menuntut keadilan atas terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Maka kemudian terjadilah perang yang kita sebut dengan Perang Jamal, yaitu peperangan antara kubu Aisyah binti Abi Bakar yang bekerjasama dengan Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam melawan kubu Ali bin Abi Thalib. Disebut dengan Perang Jamal karena pada waktu itu peperangan banyak menggunakan kuda sebagai sarana untuk berperang. Sepeninggal wafatnya Khalifah Utsman bin Affan, di Kufah, masyarakat Kufah membaiat Ali bin Abi Thalib yang notabene adalah menantu terkasih dari baginda Rasulullah SAW untuk menjadi khalifah menggantikan Khalifah Utsman bin Affan. Tetapi ternyata tidak mudah bagi Ali untuk merangkul semua masyarakat Islam di waktu itu, karena di Syam atau di Damaskus salah satu keluarga Khalifah Utsman bin Affan tidak mengakui pembaiatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah di Kufah, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan semula adalah gubernur di Syam yang ditunjuk oleh Khalifah Utsman bin Affan. Ketika Khalifah Utsman bin Affan terbunuh dan meninggal dunia, dan setelah Ali memproklamasikan dirinya sebagai khalifah dan dibaiat oleh masyarakat Kufah, di Syam, Muawiyah bin Abi Sufyan juga mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah menggantikan Utsman bin Affan. Saat itu umat Islam sudah terpecah menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok Aisyah, kelompok Ali, dan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Aisyah, Talha bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam kemudian bisa diredam dengan Perang Jamal yang dimenangkan oleh pasukan Ali bin Abi Thalib. Setelah itu ternyata perseteruan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan mengemuka, yang mengerucut pada Perang Siffin, yaitu sebuah perang antara kubu pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan dan kubu pasukan Ali bin Abi Thalib yang bertempur, berperang pada daerah yang disebut dengan daerah Siffin. Maka disebut dengan Perang Siffin. Sahabat Islam Indonesia, pertempuran atau peperangan antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah sesungguhnya pada awal mulanya bisa dimenangkan oleh pasukan Ali bin Abi Thalib. Ketika pasukan Ali bin Abi Thalib hampir memenangkan pertarungan, memenangkan pertempuran, tiba-tiba pasukan dari kubu Muawiyah bin Abi Sufyan meletakkan mushaf Al-Quran di atas tombak. Semua pasukannya melakukan itu, maka di kubu Ali terjadilah kemudian perbedaan pendapat.
Sebagian mengatakan bahwa ketika mushaf ditaruh di atas tombak, itu artinya bahwa pasukan itu sudah menyerah, ya, menginginkan gencatan senjata dan nanti dilakukan tahkim atau arbitrase. Sebagian yang lain itu masih ingin supaya pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan dikalahkan dan dihabiskan. Mereka beranggapan bahwa meletakkan mushaf di atas tombak hanyalah sebuah akal-akalan saja dari pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan supaya tidak mengalami kekalahan. Dan Ali bin Abi Thalib sesungguhnya berada pada pendapat supaya pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan yang waktu itu meletakkan mushaf di atas tombak supaya dikalahkan saja. 7 menit. Kirain apa? Waktu itu Ali bin Abi Thalib mengatakan, lanjutkan saja pertempuran karena sebentar lagi pasukan musuh sudah akan terkalahkan. Tapi dalam pasukan Ali yang mayoritas mengatakan bahwa ketika mushaf di atas tombak artinya tidak boleh dilakukan penyerangan. Maka karena melihat mayoritas mengingat seperti itu, Ali kemudian mengikuti pendapat yang lebih mayoritas dan kemudian mengakhiri peperangan dan kemudian dilanjutkan nanti dengan tahkim atau arbitrase di sebuah tempat yang namanya Daumatul Jandal. Lain kali kita akan bicara bagaimana terjadinya arbitrase atau tahkim atau bagaimana Ali kemudian digulingkan kekuasaannya dan terjadilah kemudian perpecahan umat yang lebih parah. Demikian sahabat Islam Indonesia, kita akan lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang tentang bagaimana umat Islam pernah mengalami sejarah terpecah sebagaimana pernah diramalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sataftariku ummati ala 73 firqatan. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, kata baginda Rasul, semuanya masuk neraka illa wahida, kecuali satu. Sahabat banyak bertanya, ya Rasul, manhum, siapa mereka ya Rasul? Baginda Rasul menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu sebuah golongan yang aku bersama sahabatku berada pada pihak mereka. Lain kali kita akan membahas tentang itu dan pastinya akan lebih menarik. Kita akhiri dulu perjumpaan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.